Bisa juga pada orang-orang yang ada kena kista coklat atau endometriosis. Karena endometriosis ini dapat membuat cadangan sel telur seorang wanita itu makin berkurang jumlahnya. Nah, terus yang ketiga, bisa juga pada orang-orang yang ada operasi tumor di ovarium, ya kan? Itu bisa dipertimbangkan untuk disimpan sel telurnya. Ya, jadi dikatakan usia reproduktif yang optimal itu kurang lebih 20 tahun sampai 35 tahun. Karena setelah 35 tahun, walaupun ada juga literatur yang bilang 38 tahun, itu kualitas sel telur wanita tuh mulai menurun. Makanya biasanya pada beberapa orang yang ingin menyelamatkan sel telurnya, itu biasanya dilakukan di usia-usia sebelum 38 tahun. Jadi ini ada dua golongan ya. Golongan pertama tuh orang-orang yang memang ada masalah secara medis. Biasanya orang-orang yang kanker. Punya penyakit kanker, dia perlu dikemoterapi, dia perlu diradiasi. Nah, kondisi ini bisa saja membuat organ-organ di tubuhnya itu menjadi tidak baik. Contohnya pada sel telurnya, indung telurnya gitu loh. Jadi itu pada kasus seperti itu. Bisa juga pada orang-orang yang ada kena kista coklat atau endometriosis. Karena endometriosis ini dapat membuat cadangan sel telur seorang wanita itu makin berkurang jumlahnya. Nah, terus yang ketiga, bisa juga pada orang-orang yang ada operasi tumor di ovarium, ya kan? Itu bisa dipertimbangkan untuk disimpan sel telurnya. Nah, kondisi lain adalah kondisi sosial. Biasanya pada wanita yang mungkin belum dapat jodoh nih pada saat usia reproduktifnya. Mungkin dia masih berkarir, dia mungkin masih mau sekolah, itu bisa terjadi semacam itu. Atau ada orang memang yang tadinya tidak mau punya anak. Mungkin dia mau child free tetapi belum yakin 100%, dia belum hakul yakin. Dia simpan dulu deh. Ternyata pada akhirnya dia dapat jodoh, nah minimal dia masih ada sel telur yang bisa digunakan untuk pembuahan pada saat dia mau memiliki anak. Jadi jika penyimpanannya bagus dengan suhu yang optimal, itu biasanya ada banknya ya, tempat penyimpanannya, itu bisa bertahan sampai kurang lebih 20 tahun. Oke, jadi prosesnya itu biasanya seorang wanita ini distimulasi, dikasih obat supaya produksi sel telurnya itu menjadi lebih banyak. Kemudian ada proses ovum pick up, jadi diambil tuh sel telurnya, ya kan? Ini kayak ada operasi kecil dibius, dimasukin jarum. Dari arah jalan lahirnya, jarum kena indung telur, dihisap. Nah, setelah itu, prosesnya itu dibekukan. Ya, dan kemudian disimpan di dalam bank sel telur. Nah, pada saat ingin digunakan, biasanya ini akan diproses ulang, istilahnya dicairkan, disiapkan, sehingga pada saat mau proses bayi tabung, ketika sperma si suaminya sudah siap, sudah dipilih yang bagus, disatukanlah si sel telur yang bekas dibekukan itu dan sel sperma. Jadi mirip-mirip kayak proses bayi tabung sih sebenarnya. Kalau di Indonesia ini belum common, belum lazim ya. Karena masih jarang sekali perempuan yang melakukan tindakan semacam itu. Ya kan? Tetapi kalau di negara barat ini sudah menjadi hal-hal yang wajar. Contohnya kalau kita lihat kayak di Amerika ya, itu sudah lebih banyak lah. Di Indonesia ini kan masih ada faktor-faktor ketimuran ya. Kayak perempuan kalau belum menikah, terus ngapain dilakukan tindakan kayak begini? Karena tindakan ini tentunya sedikit banyak akan melukai selaput darahnya jika wanita tersebut masih perawan.